Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masitah, NIM 1707030083 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resum jurnal yang sudah saya ringkas yang berjudul Identifikasi Bakteri Coliform pada Salmon Mentah dalam Sajian Sushi di Restoran Jepang di Bandar Lampung yang ditulis oleh Tasya Fatimah Taufik, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Tri Umiana Soleha, mahasiswa bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Anggraini Janar Wulan, mahasiswa bagian Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Muhammad Rizky Ramadian, mahasiswa bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pendahuluan. Penyakit bawaan makanan atau foodborne illness merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan. Foodborne illness dapat terjadi apabila bakteri yang berasal dari bahan makanan mentah dapat bertahan hidup setelah dilakukan pengolahan. Penyakit bawaan makanan oleh bakteri dapat berupa intoksikasi atau infeksi. Bakteri paling umum yang menyebabkan infeksi melalui makanan adalah Salmonella sp dan E. coli. Bakteri lain yang biasa dapat menyebabkan infeksi melalui makanan antara lain Vibrio cholerae, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Umumnya, kebanyakan kasus seperti penyakit bawaan makanan disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri patogen, virus, atau parasit yang terdapat dalam makanan yang terkontaminasi. Sushi merupakan makanan Jepang yang terbuat dari nasi yang dimasak, yang dikombinasikan dengan bahan lain seperti ikan mentah, daging atau makanan laut lainnya. Makanan laut atau ikan mentah yang sering digunakan pada makanan Jepang yaitu salmon. Salmon biasanya disajikan mentah tanpa proses pemanasan suhu yang tinggi, sehingga salmon berpotensi mengandung bakteri. Syarat dan mutu cemaran mikroba pada ikan segar untuk layak dikonsumsi dan tidak menimbulkan penyakit sebesar 5 kali 10⁻⁵ koloni atau gram. Bakteri coliform atau disebut juga Enterobacter adalah kelompok batang gram negatif yang besar dan heterotrof. Anaerob dapat bersifat motil atau non-motil dengan habitat alami di saluran cerna manusia. Metode penelitian ini bersifat deskriptif laboratik, yaitu deteksi bakteri coliform pada ikan salmon dalam sajian sushi di restoran Jepang di kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada bulan Februari 2018. Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji untuk mengidentifikasi bakteri coliform, yaitu pembiakan bakteri pada agar, Max Concave, pewarnaan gram, uji biokimia antara lain TSIA, SIM, SC, dan gula-gula. Kemudian dihitung nilai angka kuman pada plate agar. Sebelum ditanam di media agar, ikan salmon ditumbuk menggunakan mortar sampai halus. Kemudian dilakukan pengenceran dengan ditambahkan pelarut NaCl 0,9%, dikocok baik-baik sehingga menjadi pengenceran 10⁻⁻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 ⁻
Hasil penelitian ini telah dilakukan dari bulan Januari hingga Februari 2018 di Laboratorium Mikrobiologi Kedokteran Universitas Lampung untuk mengidentifikasi bakteri coliform pada ikan salmon dalam sajian sushi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 5 sampel. Setelah dilakukan penanaman bakteri pada media agar, pewarnaan gram dan uji biokimia didapatkan hasil pada tabel 1 menjelaskan tentang dari hasil uji biokimia didapatkan hasil bakteri Enterobacter sp pada sampel A dan E, bakteri Klebsiella sp pada sampel C, sedangkan bakteri E. coli pada sampel D. Bakteri Citrobacter sp terdapat pada sampel B. Dari 5 sampel salmon dalam sajian sushi,
Didapatkan 3 sampel memenuhi syarat, yaitu sampel B, C, dan E, karena sampel tersebut memiliki jumlah angka kuman kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni atau gram, sedangkan 2 sampel didapatkan tidak memenuhi syarat, yaitu A dan D, karena sampel tersebut memiliki jumlah angka kuman lebih dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni atau gram. Koloni bakteri yang tumbuh kemudian akan dihitung jumlahnya untuk dilihat apakah sampel tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat bakteri coliform pada sampel salmon yang diteliti, yaitu 60% memenuhi syarat untuk dikonsumsi dan 40% tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.